Halo Yubisius, oke, jadi kembali bersama aku Niam. Jadi Yubisius, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan topik kesehatan atau healthy touch. Nah, sebelumnya di topik kesehatan ini aku tidak sendirian teman-teman. Jadi di sini aku membawa narasumber dari KSR. Oke, gimana Kak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin kakak boleh dong perkenalan kepada teman-teman Yubisius, perkenalan oleh nama, terus juga angkatan, terus juga prodi dari mana? Oke, halo Yubisius, iya kan panggilannya Yubisius ya? Iya, Ya. Yubisius. Mungkin aku nama panjangku itu Rindy Ariska Aprilia. Itu biasanya kalau di kampus seringnya dipanggil Rindy. Gitu. Aku dari mahasiswa program studi S1 Gizi angkatan 2023. Kak Rindi ya? Iya, Kak Rindy. Oke, baik. Jadi Kak Rindi kalau boleh tahu nih di KSR sendiri kakak sebagai apa? Kebetulan di KSR sendiri aku diamanahi menjadi komandan. Oh, komandan. Iya. Kalau komandan itu biasanya di organisasi lain itu kayak apa sih Kak? Sebagai apa misalnya? Mungkin lebih sebutannya ke ketua organisasinya sih gitu. Ya, kalau di KSR namanya kita sebenarnya komandan gitu. Oh, oke. Jadi kita sekarang ini lagi kedatangan narasumber yang hebat nih teman-teman. Kedatangan dari Ketua KSR Universitas Tidar, atau biasanya teman-teman lebih kenalnya itu ke Ketua Organisasi atau Ketua UKM. Oke, Kak, aku ingin tanya-tanya hal nih. Boleh. Kan kakak ini juga sebagai komandan dari KSR ya. Iya. Nah, jadi topik kali ini tuh akan membahas tentang seputar kesehatan yang memungkinkan kakak juga lebih tahu nih tentang kesehatan dibanding kita-kita ini. Jadi kita ini nanti akan memberitahu atau menginformasikan ke teman-teman semuanya terkait topik kita kali ini. Oke, Kak, mungkin kita sebagai mahasiswa juga agak awam ya Kak terkait dengan kesehatan ini. Mungkin Kak Rinda Rindy? Oh iya Kak Rindi, ya, maaf ya Kak. Oke, baik. Kak Rindi. Iya, Oke. Rindy. Eh, aku mau tanya-tanya seputar mahasiswa dulu nih Kak. Kan kita juga sama-sama mahasiswa ya. Iya, Nah, betul. menurut pandangan dari Kak Rindi melihat mahasiswa sekarang yang mungkin menomorduakan tentang kesehatan itu seperti apa? Menurut aku sendiri ya Kak, kalau dari sudut pandangku itu aku lihatnya mahasiswa sekarang itu kayak sering banget menomorduakan kesehatan. Mereka tuh kayak cenderung lebih memprioritaskan hal-hal lainnya gitu ya. Mungkin karena tanggung jawab sebagai mahasiswa itu kan ya mungkin mengerjakan tugas gitu atau mengerjakan laporan-laporan gitu. Nah, dari situ tuh kayak aku lihatnya itu dari mahasiswa itu ya udah yang penting mereka mengerjakan tugasnya, yang penting selesai mau sampai jam berapapun atau mau gimana pun caranya tuh mereka kayak jabanin gitu lah. Yang penting mereka selesai tanpa mikir kalau misalnya mereka lembur gitu-gitu terus jadinya berdampak pada kesehatan mereka gitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi kan menurut Kak Ridi tadi itu mahasiswa itu menomorduakan kesehatan karena ada mereka mengejar beberapa deadline atau tugas-tugas yang mungkin lapar. Karena aku sendiri juga salah satunya Kak. Oh iya. Iya, aku sendiri juga salah satunya yang kita itu mengerjakan tugas itu mepet deadline. Jadinya Betul. juga mungkin berdampak buruk tentang kesehatan kita. Iya, Nah, itu salah satu faktornya sih. kira-kira menurut Kak Rindi ada nggak sih solusi buat kita untuk kita sebagai mahasiswa kita memperhatikan kesehatan tapi juga agar tugas-tugas kita itu nggak menumpuk yang membuat kesehatan kita semakin menurun? Ada nggak ya? Oke, mungkin kalau dari pembagian waktunya itu mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi kita sendiri ya, mungkin dari kesibukan dan lain-lain gitu. Mungkin kalau dari segi itu kita bisa ya kebanyakan orang itu kan lebih memprioritaskan mana yang lebih penting gitu. Nah, terus kalau dari segi kesehatan mungkin kita bisa coba dari cara-cara yang sederhana dulu. Mungkin kayak minum air putih itu kan juga penting gitu loh. Dalam seharinya itu sekitar 2 liter, 1 sampai 2 liter itu kan penting harus masuk ke tubuh kita gitu. Selain itu juga sering-seringlah tidur yang cukup gitu, jangan cuman begadang aja. Apalagi kayak sekarang aku lihatnya itu mahasiswa kan
apalagi di Magelang itu kan udah banyak banget kafe-kafe yang Oh buat iya, betul. ya kan mereka tuh kayak cenderung nongkrong buat ngerjain tugas. Nah itu sebenarnya juga nggak apa-apa karena hal positif gitu kan kita jadi lebih produktif gitu kan. Nah di situ tuh mungkin kita nggak tahu dampaknya dari konsumsi misal kayak harus dikonsumsi kayak kopi gitu kan tiap hari itu kita nggak tahu dampaknya itu buat keberlangsungan jangka panjangnya itu seperti apa kan harus diperhatikan gitu. Selain tidur yang cukup juga mungkin kita kalau dari aku sebagai sudut pandang mahasiswa gizi ya, nah itu bisa diberhentikan pola makan kita. Nah kalau di gizi sendiri itu kan kita ada namanya gizi seimbang gitu. Jadi kita bisa menerapkan kalau dulu kan lebih ke 4 sehat 5 sempurna ya. Nah Betul. iya kalau sekarang itu kalau yang lebih tren lagi itu ke isi piringku gitu. Jadi ada lauk, buah, sayur, dan juga karbohidrat atau makanan pokok gitu. Oh, oke. Baik, Yubisius. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Kak Rindi itu kita harus memperhatikan kesehatan kita dengan cara kurang lebihnya dengan memperhatikan makanan ya, Kak. Iya, makanan Iya, dan terus betul. Terus juga tidur teman-teman juga harus cukup ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak-tidak seperti itu. Terus juga Kak, Kakak ini kan dari gizi ya. ya, Nah, menurut Kakak hal-hal yang ada di gizi itu apakah juga membantu Kakak dalam DKSR ini? menurutku ya, Ya. menurutku sangat-sangat membantu karena kayak di situ tuh saling keterikatan gitu loh antara di KSR sama di gizi gitu. Misalnya kayak contoh aja kemarin itu aku menjadi si kesehatan untuk panitia cek kesehatan di kampus itu untuk mengecekkan gula darah, asam urat dan juga kolesterol. Nah, di situ kan kita juga selain kita ngecek kesehatan juga kita harus ada apa ya kayak edukasi ke pesertanya gitu kan ya. Kayak pasiennya gitu anggapannya kalau di gizi itu jadi selain ilmu yang kita dapat di KSR itu kan cara ngecek gula darah itu kayak gimana, asam urat itu gimana, terus kita kombinasikan dengan ilmu yang aku dapat dari kuliah gitu kan di gizi kayak caranya edukasi mungkin menurunkan gula darah itu seperti apa gitu contohnya. Oh, oke. Tadi kan Kak Rindi ini sudah bercerita tentang organisasi kepanitiaan dan juga kalau misalnya teman-teman audiens ini mendengarkan kegiatan yang dari Kak Rindi itu banyak banget teman-teman. Nah, sekarang aku juga mau tanya nih, gimana sih Kak di tengah kegiatan Kakak yang sangat-sangat padat, sangat-sangat rumit ini, Kakak itu bisa tetap menjaga kesehatan Kakak selaku komandan dari KSN? Kalau itu ya seperti yang tadi itu ya kak ya kak. Oke. Yang pertama pastinya kita lihat kesibukanku dulu kayak yang mana yang prioritas, mana yang benar-benar itu tuh urgent yang harus aku lakukan gitu kayak tanggung jawabku itu di mana itu harus yang aku segerakan gitu. Nah nantinya misalnya ada waktu luang tuh, nah itu aku bisa gunakan untuk istirahat gitu. Nah karena setelah masuk kuliah itu tuh kayak aku kan mungkin ilmu-ilmu yang aku dapat dari gizi itu jadi agak sedikit masuk ke aku dan mungkin aku terapkan dikit-dikit gitu ya dulunya itu kayak jarang banget minum air putih gitu-gitu terus sekarang jadi lebih sering minum air putih kayak mungkin kalau terkait pola makan dari aku sendiri itu sebenarnya belum eh, baik karena mungkin suka jajan sembarangan gitu juga masih ada cuman kayak dari aku sendiri itu tetap ada apa ya kayak rutin gitu mungkin seenggaknya sebulan atau seminggu berapa kali itu tetap ada makanan yang menyehatkan tubuhku gitu mungkin dari segi kayak mungkin kalau makan junk food ada yang lain-lain itu bisa dikurang-kurangin gitu. Oh, iya, 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 iya. Oke, terkait tentang makanan dan juga minuman. Nah, Kak, aku sendiri mau bercerita ya tentang diri aku sendiri. Iya Nah, boleh. aku itu nggak terlalu suka minum air putih. Hmm, Jadi, kurang lebih tadi berapa air putih yang harus dikonsumsi setiap harinya? 1 sampai 2 liter. 1 sampai 2 liter. Oke, aku sih lebih banyakan minum sesuatu yang berasa. Nah, itu apakah bakal berdapat juga dari diri aku? Namanya sebenarnya tuh nggak semua minuman itu juga nggak baik tapi nggak semua minum itu juga baik dikonsumsi gitu juga kayak mungkin dari kakaknya mungkin suka minum minuman manis gitu ya Ya. mungkin nah itu tuh sekarang belum begitu kerasa mungkin tapi bisa aja
kondisinya itu bakal berasa di umur kita mungkin 40 sampai 50 tahunan gitu. Kayak contoh aja di PMI juga kan Kak. Kalau di PMI kan kita lebih ada layanan ambulan gitu kan. Layanan ambulan itu kita juga ada layanan pasien kontrol, ada ginjal, diabetes gitu-gitu. Jadi kayak kita tuh dari aku sendiri tuh tahu gimana kondisinya pasien diabetes itu seperti apa. Nah, di situ tuh kurang lebih kayak kita tuh menanyakan dulu tuh kebiasaan apa. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi mereka menjadi seperti itu karena kebiasaan di waktu muda gitu. Jadi ya mungkin dampaknya mungkin kalau di umur kita segini belum merasakan gitu Iya. sih. Oke, baik. Kalau gitu berarti aku harus mengurangi ya Kak ya. Ya Oke, betul. jadi teman-teman kalau misalnya mendengar juga harus mengurangi nih. Jangan terlalu banyak minum air yang berasa, semisal americano atau apa, jangan. Nah, karena itu akan berdampak ke Kesehatan. kesehatan kita ke depannya. Di umur berapa Kak? 40 kan ya? Mungkin 40 sampai 50 tahun. Kalau misalnya kita lebih sering intens lagi mah bisa lebih muda lagi bisa berpengaruh. Seperti itu ya. Iya. Oke. Terus kira-kira ya, kalau misalnya kan kita sebagai mahasiswa yang sering ngopi nih ya Kak ya, Betul. kan pola kita itu nggak terlalu gimana ya, nggak selalu sehat-sehat mulu. Nah, kira-kira kalau menurut Kakak sendiri, hal apa yang paling susah untuk menjaga kesehatan? Kalau menurutku lebih ke itu sih. Apa namanya konsisten. Oh, Ya, konsisten kita terhadap perubahan pola hidup itu kan lumayan susah ya. Kita mungkin konsisten kita biar gak mager gitu aja kadang agak susah gitu kan. Apalagi mungkin hidup sehat. Mungkin kalau ilmu dari masa kurang lebih tetap bakal tahu ya Betul. cara hidup sehat itu seperti apa. Cuman kayak kesadaran kita tentang pola hidup sehat itu yang agak susah dan juga konsisten itu untuk memperbaikinya gitu sih. Seperti itu ya. Oke, kita tadi udah berbicara terkait banyak hal ya Kak ya, terkait tentang kesehatan. Nah, ada nggak sih Kak, Kakak merasa kayak di titik capek banget ya, aku stres banget nih. Nah, kira-kira kalau misalnya Kakak udah ada di posisi itu, apakah Kakak juga masih kayak apa sih? Kayak aduh kesehatanku gimana ya? Aku bisa menjaganya kayak gimana ya seperti itu? Gimana Kak? Kalau dari aku kalau di titik capek itu Capek banget. capek banget udah sering ya, Sering. kurang lebih tetap sering. Cuman kalau kesehatan juga kan ada hubungannya sama pola pikir kita juga kan ya. Kalau misalnya kita ngerasa kita capek, kayak kita banyak pikiran gitu kan juga mempengaruhi ke kesehatan kita. Nah, makanya kayak di situ cara aku untuk mengatasi hal tersebut tuh kayak misalnya di mana aku merasa capek atau bener-bener nggak tahu harus gimana itu aku biasanya aku tipe orang yang suka cerita ke teman dekatku gitu. Jadi di situ walaupun nggak bisa mengurangi masalahku, tapi di situ aku bisa mengeluapkan beban pikiran yang aku rasakan selama ini. Jadi apa ya kayak stres di kepala aku tuh keluar pas aku menjelaskan gitu loh ke teman-temanku. Jadi walaupun mungkin bebannya tuh malah berpindah ke temanku mungkin ya, tapi ya udah yang penting aku plong gitu kan. Iya. Jadi udah aman deh, yang penting aku normal lagi kayak sehat lagi nggak stres gitu. Oke, berarti terkait tentang kesehatan mental ya Kak? Iya betul. Nah, aku pernah membaca suatu buku nih Kak, katanya kalau misalnya kita sedang stres berat, terus kita meluapkannya dengan ngobrol langsung dengan mungkin teman kita atau teman dekat kita itu katanya membuat otak kita agak tenang. Apakah itu benar nggak ya? Kalau sejauh mungkin kalau dari literatur yang aku tahu tuh belum secara maksimal aku pelajari ya. Cuman yang selama ini aku rasakan menurutku itu worth it banget sih. Kalau aku cerita ke teman-temanku rasanya itu jadi lebih plong, tenang gitu. Gitu sih. Oh, oke. Kebetulan juga aku misalnya lagi apa sih kayak merasa kayak stres banget nih. Aku juga sering sih Kak kayak bercerita ke teman-teman aku Iya. gitu. Itu juga menurut aku sangat membantu sih. Iya kan? Dibanding kita pendem Iya. terus malah makin tuh malah meledak. Nah, betul. Iya, itu selain tidak sehat untuk kesehatan kita sendiri, tubuh kita itu juga tidak sehat untuk kesehatan mental kita. Iya. Tuh. Terus lanjut tanya apa lagi ya? Apa? Bentar. Oke.
eh dari ini udah 3 tahun ya kak? Iya, 3 tahun juga 3 kak? tahun di Oke. KSR. Dari semuanya kebiasaan sehat yang udah kakak lakukan, itu ada nggak sih yang memberikan kayak kesan perubahan besar banget bagi kakak? Mungkin dalam segi kesehatan, jogging atau olahraga yang lain, pilates atau yoga, ada nggak sih kayak beberapa sesuatu yang membuat kesehatan kakak itu tanpa kayak berubah gitu? Hal yang buat kakak berubah? Sebenarnya kalau terkait pola kesehatan kayak gitu tuh sebenarnya aku nggak belum banyak melakukan ya. Cuman aku lebih seringnya itu lebih ke hal-hal yang sederhana aja. Contohnya kak misal aku tidur cukup itu aku kayak paginya itu fresh gitu. Mungkin tapi kalau misalnya terlalu lama juga nggak baik ya karena Betul, betul, kayak betul. di situ tuh kita lama tidur tuh bikin kita mager terus kayak ya udah kadang pusing gitu. Jadinya secukupnya aja gitu. Kalau misalnya pilates dan lain-lain mungkin kalau dari aku sendiri emang kurang menyukai ya gitu. Sebenarnya kalau olahraga sendiri tuh ada beberapa hobi yang aku minati, cuman di situ aku ngerasanya tuh kayak misal renang gitu contohnya. Nah, itu tuh sebenarnya juga membantu buat kesehatan, cuman dari aku sendiri tuh kayak rasanya after renangnya itu tuh kayak badannya pegel-pegel gitu. Oh iya, Jadinya iya. dari aku sendiri tuh duh mager. Nah, itu bawaan dari mungkin manusia ya kak ya Iya, kayak iya, gitu. iya. Oke. Tapi juga nggak semua manusia suka Iya, olahraga sih kak. betul, Tapi mereka juga pasti punya bagaimana cara untuk membuat tubuh mereka tetap sehat. betul. Oke. Kalau gitu, aku boleh tahu gak sih kak, kayak rutinitas tiap hari kakak itu seperti apa untuk menjaga tubuh kakak tetap sehat? Mungkin Kak, bisa dari bangun tidur sampai tidur lagi. oke. Sebenarnya nggak yang terlalu banyak juga. Mungkin kalau dari bangun tidur, aku itu sih seringnya setelah tidur itu aku bakal apa namanya minum air putih gitu. Aku sekarang tipenya yang ya udah kalau nggak minum kayak rasanya tuh haus banget gitu. Terus mungkin kalau olahraga ya nggak begitu banyak, tapi mungkin lebih ke apa namanya beres-beres rumah gitu atau beres-beres mungkin yang simpel di tempat tidur kita sendiri gitu kan kayak di situ yang penting aku gerak aku sehat gitu itu sih Tapi kita membersihkan kos itu juga termasuk olahraga ya kak? ya karena kan ya sebenarnya nggak yang olahraga banyak tapi kan itu juga bisa membantu mungkin kalau bersih-bersih kos kan gerak terus Iya. kita juga gerak gitu kan bisa mengeluarkan keringat gitu-gitu yang penting kita gerak nggak cuman rebahan doang gitu. Gitu ya, oke. Eh, di tengah kesibukan kakak yang benar-benar sibuk, itu ada nggak sih hal atau bagaimana cara kakak itu menjaga kesehatan kakak di tengah aktivitas yang bener-bener kayak lagi stres banget, kayak lagi ini sih tugas ditumpuk-tumpuk ini ada nggak sih kayak gimana cara kakak menjaga kesehatan di tengah-tengah itu semua? Menjaga kesehatan ya, ya tadi itu kayak tadi sih Mas, kayak ngobrol itu lebih ke mental ya. Oke. Mungkin kalau dari aku untuk menjaga lebih ke soalnya aku tipe orang yang nggak gampang sakit ya alhamdulillah. Jadinya dari aku sendiri itu, nggak terlalu banyak hal-hal yang aku lakukan, misal apa ya, tadi itu selain ngobrol tuh kan lebih ke mentalnya gitu ya Oke. Kak, gitu. Mungkin lebih ke mood makan juga sih ya, kesehatan. Hmm, oke. Kalau gitu, ini kan kita tadi bicara tentang mental health ya kak ya. Iya. Nah, itu sekarang aku mau tanya, ada nggak sih kakak kayak merasa di titik kehilangan motivasi terkait apapun itu? Kalau itu udah sering juga Sering sih ya? juga. Kayak, contohnya aja kayak dulu aku di KSR itu kan juga 3 periode tuh nggak gampang ya teman-teman, Tuh. itu kan kayak harus banyak proker yang aku laluin, apalagi kebetulan di periode kemarin aku diamanai menjadi kadif yang layanan kampus gitu kan juga berat harus komunikasi dengan internal eksternal gitu kan juga agak susah ya di situ kayak dimana aku juga ada titik aku menyerah gitu loh cuman dari aku sendiri tuh support dari teman-teman gitu karena aku tadi suka cerita jadinya dari teman-teman itu tuh kayak nggak apa ayo semangat yang penting kamu apa ya yakin kalau kamu tuh bisa gitu kan terus kayak yaudah karena dorongan dari teman-temanku terus dari aku sendiri tuh
ngelihatnya ya aku perjuangan dari aku daftar dan lain-lain gitu kan lumayan berat ya, apalagi mungkin faktor dari keluarga dan lain-lain itu tuh bener-bener kayak perjuangan banget gitu, makanya aku nggak mau nyerah di situ aja gitu. Oke, kalau gitu ngomong-ngomong terkait perjuangan ya kak ya. Iya. Nah, sebelum kakak ini terjun ke KSR, nah, apa sih yang membuat kakak tertarik ke KSR? Mungkin bisa cerita dari semasa kakak dari SMA mungkin? Oke. Oke, Mungkin sebenarnya nggak begitu banyak yang aku apa ya, eee, motivasiku yang terlalu wah gitu enggak, cuman kayak di SMA sendiri itu kan SMP, SMA kan aku seringnya lebih ke pramuka gitu kan. Jadi kayak di SMA tuh di kuliah itu aku pengennya nyoba hal baru gitu. Ternyata, kok kayaknya yang cocok di aku tuh di KSR karena ya selain sama dengan, eee, prodi aku di kesehatan juga, membantu ke mungkin nanti bakal berdampak ke lingkunganku juga. Aku jadi bisa menolong orang, jadi ngerasain juga di situ karena aku menolong orang, aku jadi ngerasain kalau ya tadi itu balik lagi kalau kesehatan itu tuh nggak cuman, nggak gimana ya bahasanya, kayak kesehatan itu nggak cuman buat diri sendiri aja, tapi juga berguna buat orang lain gitu. Jadi di situ juga aku melihat misal tuh kayak, banyak orang yang sakit, yang kayak diabetes gitu, jantung dan lain-lain. Nah di situ kayak di situ aku bisa ngerasain, oh kalau misalnya aku perilakunya nggak baik, kayak nggak hidup sehat, mesti besok aku pas tua bakal kayak gitu. Jadi aku nggak mau tuanya tuh bakal kayak gitu. Jadi kayak bisa buat motivasi buat diri sendiri gitu. jadi kita intinya itu harus menjaga kesehatan dari muda ya kak ya? Iya, Iya, kalau misalnya kita nggak menjaga kesehatan dari muda, makin tuanya juga bakal sakit-sakitan gitu. iya Oke, itu. ngomong-ngomong soal pengalaman, nah kira-kira nih kak, ada nggak sih kayak boleh sebutin nggak sih kayak beberapa kegiatan yang udah KSR lakukan selama ini pada universitas? Kalau buat universitas sendiri mungkin kita lebih itu ya donor darah itu, donor darah dan cek kesehatan. Di situ kan juga, proker di KSR yang Humanity Festival itu kan kita ada rangkaian donor darah di situ. Nah, di situ kan kita juga cari sponsor, sponsor ke ya mungkin toko atau yang lain gitu. Nah, di situ kan beberapa tuh ada yang menawarkan buat cek kesehatan gitu. Nah, di situ kan jadi nggak cuman berguna buat kita aja, tapi buat warga di lingkungan universitas Tidar gitu loh. Jadi mereka juga dapat donor darah. Misal mereka mau menyumbangkan donor darahnya ke kita kan nanti mereka dapat benefit, mungkin dapat goodie bag gitu. Terus selain itu juga mereka juga bisa ngecek kesehatan mereka. Jadi mereka tuh tahu kondisi tubuh mereka itu seperti apa gitu Oh, kalau buat lingkungan kampus gitu. Tapi kalau kita kan juga bukan cuma di internal kampus aja, tapi juga ke eksternal. Jadi kalau misal kita di PMI, kita kan ada dua naungan di Universitas Tidar sama di PMI Kota Magelang. Nah, misal kita berkegiatan di PMI Kota Magelang, kita itu seringnya kayak layanan kontrol tadi itu, terus sama juga misal kayak di luar kampus kita kayak pengabdian gitu ke desa-desa atau ke sekolah. oke. Kak, tadi kan kita sudah ngobrol tentang kegiatan ya kak ya. Mhm. Oke, berarti selain di KSR itu kita bisa mendonorkan darah di universitas Ya, tertentu, kita juga bisa ngecek kesehatan ya kak. iya betul. Itu biasanya setahun berapa kali sih kak? Kalau yang cek kesehatan itu nggak ada rutinan, cuman kalau donor darah itu kita, kemarin-kemarin itu kita rutinannya itu setahun sekali, cuman di periode kemarin kita setahun 2 kali dan alhamdulillah di periode sekarang insya Allah kita mau mengadakan itu 3 kali setahun gitu. Di proker khusus donor darah sendiri sama yang tadi itu Humanity Festival gitu. Gitu. Oke. Tapi di lain sisi saat kakak dan juga teman-teman KSR itu menaungi beberapa event yang itu event gede kan ya? Iya, kalau yang Humfest itu hitungannya proker gede karena kita melibatkan dari SMA se-Kabupaten dan Kota Magelang gitu. Oh, gitu. Oke. Tapi di lain sisi panitia-panitia juga alhamdulillah sehat ya kak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. iya, sehat.
Oke, oke. Kalau gitu, aku mau tanya beberapa lagi nih, Kak. Nah, Oke. eee, pernah nggak sih kayak ada momen di mana Kakak ngerasa kayak kesehatan itu bener-bener sangat penting? Kayak semisal nih, Kakak lagi ngelakuin suatu hal kegiatan yang bener-bener intens. Nah, Mhm. Kakak nggak merhatiin apa sih kayak kesehatannya. Nah, terus di dalam sisi lain Kakak ngerasa kayak, aduh, kayaknya kesehatan emang benar-benar penting dalam diri aku sendiri sih, gitu. Iya, menurutku itu, apa ya, mmm, waktu kita sakit sih, waktu aku sakit itu kan kerasa banget, "Ih, tahu gitu aku nggak gini ya." Kalau misal aku nggak misalnya aku nggak terlalu sibuk, aku nggak terlalu, apa, memaksakan diri, aku nggak bakal ngerasain sakit kayak gini gitu. Juga tadi itu selain yang misal aku menolong, pasien gitu juga aku pas kondisi sakit itu kayak di mana, kalau kayak gini misal aku nggak bisa kalau aku sakit kayak gini kan aku otomatis nggak bisa produktif gitu ya, nggak bisa ngelakuin hal-hal yang seharusnya itu bisa aku lakuin gitu. Jadinya itu penting banget sih harus jaga kesehatan di situ. Oke, jadi terkait kegiatan ya, Kak, ya? Iya. Nah, pernah nggak sih Kakak kayak mikir, "Aduh, harusnya aku nggak usah ikut kegiatan ini biar aku tetap sehat," kayak gitu. Semisal ada kegiatan rocker gede nih. Iya. Nah, kan itu, pasti juga membutuhkan tenaga yang ekstra. Iya, Nah, Kakak betul. pernah nggak sih Kak mikir, "Aduh, gara-gara ikut organisasi ini aku jadi capek, jadi sakit." Nah, pernah nggak sih kayak mikir, "Harusnya aku nggak usah ikut," gitu? Kalau itu ya pasti pernah sesekali, cuman ya udah kayak, aku tipe orang kalau aku udah milih ini ya aku harus konsekuen dengan pilihanku gitu. Oke, Jadi betul. mau nggak mau aku harus lakuin gitu. Jadi misalnya, itu kan hitungannya ngeluh ya, ya udah ngeluh nggak apa-apa sekali, cuman tetap kita tetap ngelakuin apa yang emang jadi tanggung jawab kita. Betul, denger itu teman-teman. Ngeluh boleh, tapi kalau misalnya teman-teman udah punya suatu kayak konsekuensi, teman-teman harus Bertanggung jawab dan betul, teman mentalnya harus bertanggung sendiri. jawab. Gitu. Jangan lari ya teman-teman. Ya, Jangan lari ya kak ya. lari lari dari tanggung jawab kalian pokoknya. Apalagi teman-teman yang ikut organisasi, Ya, jangan lari dari tanggung jawab. Oke. tanggung jawab. Oke. Terus kakak ada nggak sih kayak semisal pada saat muda nih ya, Mhm. itu kayak Masih muda, Mas. oh iya masih muda ya. Kita juga masih muda ya kak ya. Iya, kita masih muda. Misalnya kayak pas masa masih kecil Mhm. itu kayak apa ya? Kayak pernah nggak sih kayak ngelakuin kesalahan dan berkaitan tentang kesehatan yang sampai sekarang mungkin kakak masih ingat gitu? Yang kesalahan terkait kesehatan ya? Hmm. Alhamdulillahnya nggak pernah Oh alhamdulillahnya, alhamdulillah iya. ya. Walaupun misalnya kayak, dari orang tuaku sendiri tuh misalnya anggapannya dari spesifikasi di makanan aja gitu ya, walaupun nggak punyanya orang tuaku anggapannya gitu, mereka tuh tetap mengusahakan apa makanan apa yang menurut, mereka itu tetap bermanfaat buat tubuh kita gitu loh. Jadinya mungkin karena itu, dari kebiasaan dari kecil dari mungkin bisa ngaruh ke sekarang ya, jadi aku jarang sakit gitu. Jadi misal kayak sakit ya udah cuman misal, buat tiduran atau mungkin minum paracetamol gitu udah sembuh gitu Oh, sih. udah sembuh. Oke. Berarti juga ini terkait tentang parenting dari kecil ya kak ya emang ya. Iya. Oke. Oke. Semisal nih ya kak, jika kakak ini dikasih suatu nasihat, Mhm. disuruh membuat nasihat untuk diri kakak masa lalu. Nah, kira-kira apa yang kakak ingin sampaikan ke diri kakak masa lalu? Mungkin kalau dari aku masa lalu itu sih, jangan terlalu memaksakan diri, secukupnya aja, jangan gak enakan, dan utamakan diri sendiri gitu sih. Oh, utamakan diri sendiri. Iya. Oke. Kalau gitu berarti apakah menurut kakak dengan hal yang kakak jalani sekarang itu sudah sama dengan apa yang kakak inginkan? Mungkin karena ya itu dulu aku terlalu memaksakan diri dan juga gak enakan, jadi mungkin imbasnya tuh masih ada sampai sekarang. Jadi dari aku sendiri mungkin lebih sekarang lebih mengurang-ngurangi, aku lebih prioritaskan diriku sendiri daripada orang lain. Kecuali kalau emang orang lain itu tuh benar-benar membutuhkan ya aku bantu gitu. Cuman kalau emang gak terlalu urgent ya aku temukan diriku sendiri gitu. Oke, berarti ini ada halnya dengan apa sih? Kayak skala prioritas ya kak ya? Iya betul. Oke. Skala prioritas gimana cara kita memperlakukan orang lain juga. Mhm.
Oke, terus lanjut. Aku juga mau tanya hal nih Kak. Apa sih kayak pelajaran hidup yang paling berharga yang Kakak dapatkan dari pengalaman Kakak saat menjaga kesehatan? Pembelajaran ya, Iya. mungkin itu sih, sehat itu nggak cuman buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain juga. Kalau misalnya kita sehat, kita nantinya bisa memaksimalkan apa yang kita laksanakan, kayak jadi aktivitas kita itu lebih produktif dan juga lebih terlaksana dengan maksimal. Oke, Kak Indi, tadi kan kita sudah membahas banyak hal ya Kak ya tentang kayak kesehatan mental, kesehatan fisik, terus juga kita tadi juga pernah membahas tentang beberapa hal yang ada di KSR. Nah, oke, dari keseluruhan apa yang kita bahas, mungkin boleh dong Kak Indi mengasihkan beberapa kata-kata motivasi mungkin ya atau pesan-pesan untuk teman-teman UBC agar mereka bisa tetap menjaga kesehatan mereka. Oke, teman-teman, dari aku sendiri, mungkin masa depan itu penting, tapi jangan tunggu jangan tunggu sakit dulu baru kita hidup sehat, karena masih banyak masa depan yang akan kita wujudkan. Tepuk tangan dong. Oke, jadi kurang lebih tadi kita itu sudah membahas banyak hal ya teman-teman terkait tentang kesehatan. Jadi selain teman-teman menjaga kesehatan dari luar, teman-teman juga harus menjaga kesehatan dari dalam. Kesehatan mental itu juga penting teman-teman. Apabila kalau misalnya teman-teman itu mempunyai kayak apabila teman-teman kayak pemikirannya itu lagi penuh, itu teman-teman boleh banget buat bercerita ke teman kalian. Oke, Yubisius, kalau dari aku sih pesannya cukup simpel ya, teman-teman Yubisi itu jangan sampai lupa menjaga kesehatan karena kesehatan itu penting buat kesehatan mental kalian ataupun kesehatan fisik kalian. Jangan lupa ya teman-teman dan juga terima kasih buat Kak Rindi telah menyempatkan hadir dalam podcast kita kali ini. Semoga apapun yang telah Kak Rindi sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman GBC, banyak banget ya tadi yang kita sudah bahas bersama Kak Rindi terkait tentang kesehatan. Mungkin segitu dulu podcast kali ini. Jangan lupa teman-teman semuanya buat share, like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye semuanya. And UBC Radio, find yourself and express your soul. Bye-bye. Bye. Bye.